Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi oleh para ahli, antara lain sebagai berikut. A. Padmawardjono 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. B. Menurut Wewitt, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu bangsa. Ishak 2021. C. A.S. Horkheimer mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Herdiawanto DKK 2019. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang memberi batasan tentang ideologi, yaitu sebagai berikut. A. Sekumpulan ide atau gagasan. B. Tersusun secara sistematis. C. Bersumber daya pikiran manusia. D. Mempunyai tujuan dan arah yang jelas. E. Pedoman tentang cara hidup. F. Dianut oleh masyarakat. Adapun tiga unsur dalam Koenta Wibisono Siswo Wihardjo, A. Yaitu sebagai berikut. A. Keyakinan dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. B. Mitos dalam arti bahwa setiap orang ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi tersebut secara pasti menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. C. Loyalitas dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal dalam atas dasar loyalitas atau kesetiaan dari para subjek penduduknya. 2. Fungsi ideologi. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti 1999 ada dua, yaitu sebagai tujuan cita-cita atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang telah terjadi di dalam masyarakat. Suharyanto Poespowardojo menemukan ada 6 fungsi ideologi, yaitu sebagai berikut. A. Memberikan struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian di alam sekitar. B. Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dan kehidupan manusia. C. Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. E. Memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencari tujuan. F. Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi ideologi adalah sebagai berikut. A. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. B. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk tujuan. C. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kirani dari kelas 11 perwakilan 3. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka menurut Alfian tahun 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Nah, adapun ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus
Masyarakat tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat. Suatu ideologi disebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak tiap orang untuk memiliki keyakinan dan mempertimbangkannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup, menurut Kailan 2004, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut. 1. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka terbagi menjadi nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Isinya yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. Bersifat dinamis dan reformis. 2. Ideologi tertutup bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasar suatu program untuk mengubah dan memperbesar masyarakat. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat akan berkorban. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku, bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita, terdiri atas tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anggenipe dari 11 Perhotelan 3. Saya akan memaparkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Menurut Quento Wibisono 1996, terdapat dua aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Aspek realitas, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri. Aspek idealitas, kadar realisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu dudukan bersama, kesepakatan bersama dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Hal ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memuju. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Kailan dalam doa Hadayani 2019, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dimensi idealisme dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang berkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dinamis normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem normal kenegaraan yang lebih operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnama Siti Nuraini ingin menjelaskan secara singkat tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakkan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikit pun nilai-nilai dasar terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dan dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.